Halo teman-teman, kaget gak ngelihat gue? Mukanya gede banget. Ini gue mau cerita soal update kehidupan dan agak mellow, jadinya dibuat dramatis gitu, close up. Terakhir gue cerita tentang update hidup gue, itu udah lama ya, pas baru awal-awal pandemi. Pas gue balik dari Indonesia ke Australia bulan Maret. Saat itu gue marah banget, kesel banget, gara-gara pas mau balik ke sini kita harus beli tiket baru dan itu mahal banget. Gue kesel, badan gue tidak bisa melihat sisi positif dari kejadian itu untuk beberapa bulan, untuk 2 bulan pertama lah. Tapi makin kesini, melihat kondisi juga yang tidak kunjung membaik, sekarang gue bisa melihat sisi positifnya, yaitu gue merasa bersyukur sekarang gue ada di Australia. Waktu itu beli tiket baru dan maksain untuk balik ke Australia sama Patrick, karena dengan gue melakukan itu gue gak jauh dari laki gue, karena sekarang ini banyak kawin campur gitu ya, yang terpisah negara karena travel ban. Dan juga gue gak perlu isolasi di hotel. Dan sekarang ini isolasi di hotel mereka bayar sendiri. Waktu itu gue isolasi di rumah doang. Dan gue sudah balik ke sini, udah balik kerja, Patrick juga udah balik kerja, walaupun kita jejauhan, LDR mah. Oke. Itu yang paling pertama, gue merasa beruntung. Gue akan mulai dengan hal-hal yang gue syukuri ya. Hal lain yang gue syukuri adalah gue sehat walafiat, laki gue sehat, keluarga gue juga yang di Indonesia juga sehat-sehat. Dan alhamdulillah di keluarga gue gak ada yang kena virus ini. Terus yang gue syukuri lagi adalah gue sudah balik kerja. Kerjaan gue yang lama, walaupun prosesnya agak naik turun gunung, dan juga belum dapat full shift, tapi gue tetap merasa harus bersyukur. Terus juga Patrick udah dapat kerjaan, walaupun kerjaannya harus jauh dari gue, jadi dia kerja di kota lain, 3 jam nyetir, jadi dia pulang hanya weekend. Berusaha positif ya kan. Orang yang kenal gue lama pasti tahu, dulu itu gue tuh walaupun gue gak selalu positif ya, gue tuh kayak selalu positive vibe, berusaha positif. Cuman kesini dengan problema kehidupan yang makin jelimet gitu, kok makin susah gue berusaha positif. Tapi tetap gue gak selalu sih, gue nyoba nih gimana sih ngelihat sisi positifnya gitu kan. Itu yang gue syukurin, dapat kerjaan. Terus juga secara finansial kita sudah mulai membaik, walaupun pas awal-awal kita balik ke Aussie, karena kita belum kerja, kita harus pakai tabungan kita untuk survive gitu ya. Sekarang udah mulai balik ke normal dan harus mulai nabung dan hidup irit, karena kita harus nyimpen tabungan buat visa partner gue, yang mana sekitar $8,000 dengan tetek bengek segala macem, ya 80 jutaan lah, ditambah dengan kalau misalnya gue pakai lawyer atau agen itu sekitar $4,000, sekitar 40 jutaan. Kayaknya gue nggak mampu bayar lawyer ya bu, jadi bayar apply sendiri aja. Tapi itu pun belum sesegera mungkin gitu. Itu yang gue syukuri saat ini gitu. Kita sehat,
Dan gue sama Patrick juga bener-bener akur, yang nggak yang drama-drama, ya drama kecil-kecilan lah, tapi nggak yang heboh kita gimana gitu. Itu yang gue syukurin. Tapi yang namanya hidup ya mak, kayak beberapa waktu lalu lah, sekarang gue udah feeling better, tapi kayak minggu lalu gue posting di Instagram, gue bilang life is too hard, I'm giving up. Gue merasa kalau sekarang gue ngelihatnya kayak lebay banget sih lo di gitu kan, tapi pada saat itu gue ngerasa kayak kok hidup gue susah banget gitu. Ini bukan berarti gue tidak mensyukuri hidup ya, maksud gue cerita kayak gini juga pertama untuk ngingetin lo semua yang punya kehidupan lebih baik dari gue untuk bersyukur. Yang kedua, kalau lo tidak mempunyai atau belum mempunyai kehidupan yang lebih baik dari gue atau kurang beruntung daripada gue, share ke gue deh biar gue semakin bersyukur gitu, ya kan? Gue bilang I need a break karena sejak tahun lalu hidup gue tuh kayak naik turun kayak nggak ada istirahatnya gitu. Dimulai dari pindahan ke OSI kan, Februari tahun lalu gue resign kerja, pindah ke negara baru, bukan cuman kota gitu ya, dalam negeri gitu, ke negara baru, bahasa, culture baru, kerjaan baru, segala macem. Pindah ke OSI itu kan nggak gampang ya, nggak susah juga sih, cuman nggak simple gitu. Terus kita tinggal di Mekai untuk ngurus visa kedua gue dengan drama segala macemnya. Terus balik itu Maret ke Mekai, balik ke Brisbane Juli. Ya karena balik ke tempat baru, nyari kerjaan baru, nyari tempat baru, segala-galanya baru. Dan karena juga waktu itu kan bener-bener saat gue baru banget tinggal sama Patrick ya. Sebelumnya kan kita belum nggak tinggal bener-bener gitu loh. Ya namanya juga hubungan gitu ya. Hubungan kita nggak baru saat gue pindah ke sini, udah 3 tahun sebelum gue pindah. Ya namanya juga pasangan gitu kan. Beda ketika lo memutuskan sesuatu kayak pindahan atau kerjaan, lo akan cuman mikirin diri lo sendiri ketika lo sendiri. Tapi kalau misalnya lo udah punya pasangan, apalagi suami, apalagi anak ntar ya, itu pasti banyak banget pertimbangan yang bakal lo pikirin sebelum lo memutuskan sesuatu. Begitu juga dengan gue dan Pat. Jadi banyaklah diskusi-diskusi untuk mempertimbangkan segala hal. Udah, gue pindah ke Brisbane dari Mackay, kerjaan baru, tempat baru, udah mulai relax nih. Oke, kita menuju ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya kita memutuskan untuk nikah di Brisbane Desember tahun lalu. Nikah di Brisbane-nya sih nggak lebay ya, nggak drama, karena itu gampang banget, mudah banget. Yang belum nonton video gimana cara nikah di Brisbane, gue ada videonya. Terus udah, dan tidak hanya di situ. Januari tahun ini kita mulai dengan renovasi rumahnya Pat di Gold Coast, yang kita harus bolak-balik dari Brisbane ke Gold Coast 1 jam untuk renovasi. Saat itu gue nggak kerja karena klub gue libur Natal kan. Patrick juga nggak kerja waktu itu, untuk bener-bener ngambil hari libur untuk renovasi rumah. Oke, Januari, Februari kita honeymoon ala-ala ke Jepang. Berjalan lancar, and the blah. Nggak ada drama sih pas ke Jepang. Oh, cuman ini aja. Kan pas ke Jepang kita barengan 9 orangan lah. Semuanya orang Aussie. Terus mereka mah tinggal ke Jepang aja ya. Lah gua harus daftar visa segala macem. Harus, waktu itu karena gue ngisi mau ketemu sama temen gue di Jepang, si embassy sini nanya identitas temen gue itu. Jadi temen gue tuh harus ngisi form segala macem dan tanda tangan, stempel segala macem. Pas gue bilang nggak jadi deh, nggak ketemu temen gue, terus dia bilang karena kamu udah ngisi, si orang embassy-nya, karena udah ngisi kamu harus ngisi. Jadi maksudnya gimana sih? Karena kamu udah ngisi, kita tahu dan udah terlanjur tahu, jadi kamu harus ngisi. Ibarat intinya mendingan gak usah ngisi gitu daripada ngisi dan lu minta
keterangan temen gue. Udah akhirnya kelar, dan gue tuh kesel kayak ya elah, yang lainnya aja tinggal cabut, gue harus masih mikirin visa gitu kan. Terus juga tadinya gue mau main Mario Kart, mereka butuh international driving. International driving dikeluarkan Indonesia, tidak diakui di Jepang. Orang-orang lain pada main Mario Kart, gue kagak. Gue bilang ke Patrick, kalau lo mau main aja, gue nggak usah. Terus dia bilang ya kalau kamu nggak usah ya aku juga nggak usah. Ya udah, ini dia juga nggak main Mario Kart. Terus Maret gue kewong di Madiun. Untungnya pada saat itu gue nggak fasih ya, gue nggak yang minta macem-macem. Gue kayak yang udah, yang penting nikah halal, karena si Patrick juga convert to Muslim kan. Jadi simple aja lah meritnya. Malah justru kakak gue yang mau, ini kan sekali seumur hidup, kamu harus buat berkesan. Gue bilang, aduh mbak, pikiran gue udah banyak nih, kagak usah ditempelin dengan pikiran segala macem. Akhirnya ya kita kompromis lah. Yang undangannya lebih banyak teman kakak gue yang datang daripada teman gue. Kayak udah. Terus pas sebelum balik ke sini, si drama tiket itu yang gue, kalau gue transit di Singapura gue harus karantin 14 hari, makanya kita beli tiket baru yang gak perlu transit di Singapura. Oke, akhirnya kita sampai di sini. Sampai di sini nganggur. Patrick nganggur sebulanan, gue nganggur April, Mei, Juni 3 bulan. Karena gue kan kerja di hospitality kan, jadi banyak yang tutup. Dan saat itu pas Patrick nganggur, gue nganggur, kita pakai tabungan gue yang seharusnya itu untuk visa partner gue. Jadi kita harus nabung lagi dari awal. Oke, udah kerja, dilalah dia udah kerja, tapi kerjanya juga di luar kota. Harus di sana Senin sampai Jumat, dia pulang Jumat sore. Weekend di rumah. Dan ya namanya juga capek ya, apalagi dia apalagi dia habis nyetir jauh. Dia kerja udah 12 jaman di sana, pulangnya udah capek gitu. Gue juga karena bosen mungkin ya, makanya gue banyak bikin video karena gue waktu itu belum kerja. Terus juga gue berusaha, gue tuh nggak enak gitu karena gue biasa kerja di Indonesia, terus gue nganggur gitu ya. Gue tuh kayak merasa bersalah karena gue tidak berkontribusi dalam rumah tangga. Walaupun ketika gue kerja penghasilan dia jauh lebih banyak sih, cuman gue kayak tertekan gitu. Ada rasa bersalah misalnya ketika gue pakai uang untuk jajan, atau pakai uang atau misalnya gue males-malesan gitu. Gue coba mencari sesuatu, gue pun apply tuh banyak banget tapi nggak dapet. Sampai akhirnya gue email imigrasi Australia bilang bahwa bisa nggak kerja gue di klub ini, Morton Club ini di extend sampai visa gue habis. Karena harusnya untuk WHV itu maksimal kerja kan cuma 6 bulan, sedangkan gue udah ngelebihin 6 bulan tapi kepotong sama si isolasi ini, jadi cuman bentar lah akhirnya. Tapi untungnya di approve sama imigrasi, jadi gue bisa kerja di tempat gue sekarang sampai visa WHV gue habis ya kan. Udah akhirnya gue balik lagi kerja, dia kerja. Baru ingat, oh ya kita harus nabung lagi untuk partner visa. Dan selama beberapa bulan terakhir ini gue juga bukan disibukkan sih, gue juga ngurus asuransi gue. Jadi gue tuh kan pakai Prudential. Pas di Indonesia gue nggak pernah pakai sama sekali karena pakai asuransi kantor. Terus gue pindah ke sini gue nggak bisa pakai kan, karena emang nggak bisa dipakai di luar negeri, kecuali gue pakai yang platinum atau yang gold apa gitu. Akhirnya gue bilang gue mau tutup ke agen gue. Terus dia bilang ya wajar ya pekerjaan dia. Terus dia bilang jangan tutup gini, kalau misalnya balik ke Indonesia gimana. Enggak pak, saya mau tutup aja. Udah tutup, buku polis gue kagak ada, hilang. Ya gue pindahan tahu di mana kan. Gue tanya kakak gue juga nggak tahu apakah gue
naro itu di bungkusan, di kotakan gue pindahin apa nggak ada, dia nggak tahu. Akhirnya gue harus ngurus surat hilang dari polisi, terus form pengunduran diri dari asuransi gue juga harus tanda tangan basah, yang mana gue harus isi form itu di Australia, tanda tangan dan kirim ke Indonesia pakai pos. Lagi pandemi bu, baru nyampe sebulan, yang harusnya cuma semingguan, sebulan baru nyampe, cuman akhirnya sampai. Berusaha positif, untungnya nyampe. Gue minta tolong teman gue untuk ngurusin itu, akhirnya udah, dan baru minggu ini baru aja transferannya keluar, walaupun gak banyak kan lumayan ya bu. Dah. Terus juga paspor gue mau habis. Ini kayak tahun 2020 ini kok lu nyebelin banget ya tahun ini gitu. Di Brisbane itu nggak ada KJRI, ya kan? Jadi kalau gue mau perpanjang visa, either gue pulang ke Indonesia atau gue ke Sydney, yang mana nyetir berjam-jam, berapa ya? 8 jam. Aduh gue nggak tahu nyetir berapa lama, atau naik pesawat. Atau biasanya itu KJRI Sydney itu jemput bola. Jadi untuk daerah Queensland biasanya mereka ke Gold Coast atau Brisbane atau Sunshine Coast. Mungkin sebulan sekali, bukan sebulan sekali, setahun sekali. Gak fokus gue. Nah, terus gue mikir, aduh pandemi ini mereka bakalan ke Queensland gak ya gitu. Dilalah gue nemu postingan, untung aja gue nemu postingan 17-an ini mereka akan ke Gold Coast, bisa untuk perpanjangan paspor. Langsung kan gue registrasi segala macam. Terus kemarin tuh kayak bad mood banget, kayak gue tuh merasa kok bertubi-tubi gini gitu ya. Gue bukannya merasa yang paling tersakiti tapi kayak kok kasih jeda dong gitu ya. Kesetresan ini yang bikin gue kayak hidup ini udah susah gitu ya. Gue gak tega kalau misalnya gue punya anak gitu harus menjalani hidup kayak gini gitu. Itu yang bikin gue menunda gitu. Dulu zaman gue awal 20-an gue pengen banget punya anak, pengen nikah muda, punya anak cepet supaya anaknya gede, gue masih muda gitu. Tapi sekarang gue nggak tega gitu ya. Kayak gue kadang-kadang gue mikir kayak apa sih fungsi gue di dunia ini gitu. Gue nggak minta dilahirin, terus tiba-tiba gue ada di dunia dan gue harus menjalani semua ini gitu. Kayak yang nggak semuanya nyusahin atau bikin sedih gitu, tapi kayak kenapa sih, ngapain gue di sini gitu. Terus gue nggak bisa kebayangin kalau misalnya gue punya anak gitu, terus gue bikin dia menderitanya gimana kalau gue nggak bisa menjadi ibu yang baik. Itu manusia yang lo lahirin, yang punya perasaan, yang kalau lo nggak bisa memberikan 100% perhatian lo, yang lo nggak bisa membahagiakan dia waktu kecil, dia harus hidup seumur hidupnya dengan beban gitu. Gue bilang gini karena bayangin kalau misalnya gue punya anak, terus ini kayaknya efek gue nonton Murder Investigation ya. Bayangin gue punya anak, gue gak bisa ngelindungin dia, terus kayak ada penculikan lah, abuse, sexual abuse, bully. Lo sebagai orang tua bakal merasa bertanggung jawab kan. Itu anak yang lo lahirin, tapi lo gak bisa ngelindungin dia atau ngebahagiain dia. Dan memori itu akan selalu ada di anak itu gitu, dan mempengaruhi masa depannya. Gue nontonin
cerita-cerita kayak anak yang dulunya dapat sexual abuse atau kekerasan lah dari orang tua atau orang terdekatnya gitu. Itu tuh bakal mempengaruhi gimana dia tumbuh nantinya, dan ketika dia dewasa pasti kan dia kan kayak, kenapa gue harus menjalani ini gitu, kenapa ini terjadi ke gue. Secara otomatis gue tanggung jawab dong, karena gue yang ngelahirin dia di dunia. Sumpah ini percakapan berat banget, obrolan berat. Cuman kayak alasan gue ngomong di sini adalah karena gue nggak mau ngebebanin laki gue. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia kan, jadi gue curhat kayak gini dia nggak ngerti. Gini kayak gue sedih atau stres sama gimana, kadang gue cerita sama Patrick, cuman kadang-kadang gue nggak mau ngebebanin dia gitu, karena dia kan merasa dia bertanggung jawab kan atas kebahagiaan gue, karena gue istrinya. Jadi pasti dia akan kepikiran, dan dia harus kerja jauh, yang mana kalau dia nggak kerja dan kalau cuman gue doang yang kerja, kita nggak bisa hidup gitu. Makanya gue kadang kalau cerita sama Patrick permukaannya aja, kecuali kalau gue lagi bener-bener yang down dan gue nggak bisa menghindar dari dia dan dia tahu gue nangis, gue pasti akan cerita. Tapi kalau gue bisa menghindar, gue biasanya bilang udah nggak apa-apa kok, udah nggak usah dipikirin gitu. Walaupun dia tetap selalu nanya kenapa gue nggak happy atau kenapa gue sedih gitu, karena gue nggak mau bikin dia stres, makanya bikin dia kepikiran gitu kan. Tisu jauh lagi. Terus juga gue jarang banget cerita sama kakak gue. Bokap nyokap gue udah gak ada, jadi tinggal kakak gue kan, dan mereka pun udah berkeluarga, jadi mereka punya masalah sendiri lah, dan gue gak mau kebebanin mereka dengan curhatan gue. Tapi kadang-kadang gue kayak, gue butuh temen cerita. Gue ada temen deket di Indo, gue belum debut temen deket di Ocean. Dan nggak ke semua temen deket gue cerita. Temen deket tertentu aja. Dan lo tahu kan, kalau lo punya temen yang cuman cerita ngeluh atau cerita sedih, lo juga males ngedengerinnya kan. Jadi gue kadang-kadang cerita ya sebulan sekali lah. Kalau dia mau cerita juga, jadi kita saling cerita. Tapi gue kayak berusaha untuk membatasi itu, karena tahu orang lain pun atau dia pun pasti punya masalah sendiri kan. Dan mungkin karena gue sering sendiri di rumah, jadi kayak makin menjadi-jadi gitu loh, kesepian, terus overthinking. Gue kadang kayak merasa bersalah sih, kayak merasa gak bersyukur atas apa yang udah gue dapat selama ini. Cuman it still feels like it's really hard. Walaupun gue bersyukur, kayak kok tetap susah sih gitu. Kadang gue juga mikir, ya elah lo begini aja sedih, begini aja lembek lu gitu. Tapi ya gimana, itu yang gue rasain. Gue juga tidak meminta gue punya perasaan kayak gitu.
gue nggak nyampe, gimana ya, gue nggak pernah berpikir suicidal, nggak. Tapi gue pernah berniat untuk menghubungi konsultan kesehatan jiwa, kesehatan jiwa banget. Pas bulan lalu deh kalau nggak salah. Jadi di Australia itu ada lifeline, jadi nomor telepon untuk dihubungi kalau lo merasa down, merasa depressed, dan merasa pengen bunuh diri gitu. Gue nggak nyampe telepon kayak gitu sih, cuman ada website namanya BetterHelp. Jadi itu tuh kayak buat konsultasi gitu loh, kayak psikolog lah atau psikiatris, atau pokoknya curhat lah apa yang lo rasain. Udah gue isi panjang-panjang formnya, ujung-ujungnya bayar. Nggak jadi deh. Jiwa kemiskinan gue lebih unggul daripada kesakitan batin yang gue rasakan. Kesakitan batin banget. Tapi mungkin itu hanya bagian dari hidup kali ya. Maksudnya itu hanya salah satu fase yang lo harus lewatin gitu. Dan gak cuma lo juga, banyak yang kayak gini. Jadi dengan gue cerita kayak gini tuh gue berharap orang-orang yang punya pemikiran sama kayak gue merasa ini kok susah banget sih gitu. Hidup gue kok sedih mulu, harus struggling segala macam. Ingat aja kalau lo gak sendiri. Banyak orang yang merasa kayak gitu, terutama pada saat pandemi kayak gini. Dan it's not personal. Kayak susah sih, gue juga susah mikir kayak gitu. It's not personal, maksudnya adalah ketika hidup lo kayak gini, lagi susah gitu, ini bukan semata-mata karena elunya gitu. Ya memang kondisi atau universe-nya yang lagi acak-adut. Jadi jangan salahin diri lo gitu. Terus juga mungkin ini jadi mengingatkan gue untuk lebih bersyukur kali ya. Banyak orang yang jauh kurang beruntung daripada gue. Untuk pengingat gitu. Udahlah, intinya itu aja. Panjang bu, udah drama lagi pakai nangis segala. Maaf ya kalau kurang berkenan mendengarkan cerita ini, tapi kalau kalian dengerin sampai akhir, kalian juga bisa cerita gimana kesusahan kalian. Gue mau dengerin deh beneran. Lo gak harus komen di YouTube gue, lo bisa hubungin gue lewat DM. Terus kita curhat-curhatan. Sampai ketemu di curhat selanjutnya. Semoga next cerita akan lebih membahagiakan. Oke. Jangan lupa like and subscribe. Tetap ya, Ma. Ya udah. Sampai ketemu lagi. Bye.